سيدنا محمد الهادي الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati Tunku Raja Imam Masjid Al-Falah Kota Langsa dan seluruh pengurus serta para guru-guru, orang tua kami yang hadir pada tempat yang mulianya, baik yang agam maupun yang inang, semoga mendemandung dalam rahmat Allah dan ridha-Nya. Amin. Pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab Arba'in fi Usuluddin pasca libur Ramadan. Tanpa terasa sudah 2 bulan berlalu dari semenjak pengajian terakhir sebelum Ramadan. Maka malam ini kita melanjutkan kajian tentang pokok atau prinsip yang kelima tentang amal zahir berkenaan tentang qiraatil Quran atau membaca Al-Quran. Qala al-musannifun nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslul khamisu fi qiraatil Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Wa qala alaihi salam law kana al-Quran fi ihabin ma massathu an-nar. وقال عليه السلام ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره. وقال عليه السلام يقول الله سبحانه من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, pokok yang kelima atau prinsip yang kelima tentang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang paling utama ibadat umatku adalah membaca Al-Quran. Malah membaca Al-Quran masuk dalam ahabbul a'mal ilallah. Ahabbul a'mal, yang paling Allah cintai amalan hamba itu, posisi yang pertama kali adalah as-salat. Salat, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Kemudian posisi yang kedua langsung qiraatul Quran. Sehingga saking cinta Allah amalan hamba membaca Al-Quran, saking Allah sangat cinta, sehingga diberi pahala bagi orang yang baca Al-Quran meskipun dia tidak tahu arti, meskipun dia tidak paham apa maksud daripada ayat tersebut. Jadi tidak paham apa maksud ayat tersebut juga dapat pahala. Sehingga ada satu cerita dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah bermimpi berdialog dengan Allah. Bermimpi Allah satu hal yang tidak mustahil. Cuman dalam mimpi tersebut tidak nampak Allah berbentuk, berjihad ataupun sifat-sifat yang ada pada manusia, mustahil. Jadi dalam mimpi tersebut Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma afdal ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaika. Apa perkara atau pekerjaan yang paling utama yang dilakukan hamba untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Engkau? Apa jawaban Allah? Bi kalami, dengan kalamku, artinya dengan Al-Quran. Selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal melanjutkan pertanyaan beliau, bi fahmin atau bi ghairi fahmin, mereka paham atau tidak paham? Jawaban Allah, bi fahmin atau bi ghairi fahmin, mereka paham atau tidak paham. Jadi paham tidak paham, Al-Quran itu menjadi salah satu perkara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih utama sesudah salat. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan mengutip sabda Rasul yang berbunyi, "Lau kana al-Qur'an fi ihabin ma massatun nar." Andainya Al-Quran itu ada dalam wadah kulit,
dalam kantong atau dalam peluk kulit, ma massatun nar, tidak disentuh akannya wadah tersebut oleh api. Nabi juga bersabda, tidak ada daripada juru penolong, pemberi syafaat yang lebih utama kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat melainkan Al-Quran. Bukan Nabi, bukan malaikat, dan bukan lainnya. Artinya berbanding dengan Nabi, berbanding dengan para malaikat, lebih utama juru pemberi syafaat Al-Quran. Maka Nabi berpesan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi ashab. Apa makna ashab? Ashab atau sahabat. Ashab menyertai. Jadi Al-Quran menjadi penolong bagi ashab. Orang disebut ashab Al-Quran ketika sering membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran bulan Ramadan tu, nyahanakun ashab Quran. Jadi ingin dapat syafaat juru penolong hari kiamat, sering-sering baca Al-Quran. Kemudian sabda Nabi di hadis yang lain, yaitu yaqulullah subhanahu, Allah subhanahu pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, man syaghalahu qiraatul Quran an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdala thawabis syakirin. Siapa yang disibukkan oleh membaca Al-Quran, tidak sempat berdoa meminta kepadaku, aku berikan orang tersebut pahala yang paling utama daripada pahala-pahala hamba yang bersyukur. Artinya ada yang hanya melaki kepada Allah, hanya ada mendoa, gaduh dia baca Quran, luput baca Quran, bengah baca Quran, malam baca Quran, ceuro baca Quran, hingga dua mendoa. Yang Allah lebih pahala kitanya, sama lagi pahala hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kemudian ketahui olehmu bahawa sungguh membaca Al-Quran itu memiliki tata kerama, baik tata kerama secara zahir maupun tata kerama secara batin. Adapun adab zahir, tata kerama membaca Al-Quran secara zahir ada 3 macam. Yang pertama, bahawa kamu baca Al-Quran dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Walan talzam hurmah, dan tidak akan memasuki kehormatan Quran itu ke dalam hati kamu selama kamu tidak melazimi akan hai'ah hurmah, sikap zahir penghormatan kepada Al-Quran. Tidak akan memasuki kehormatan Al-Quran dalam hatimu selama tidak kamu lazimi akan bentuk kehormatan pada zahir kamu. Artinya penghormatan, pengagungan kepada Al-Quran mantap dalam hati tanya ketika zahir tanya mengagungkan Al-Quran. Jadi omong kosong menyo hati dia mengagungkan Al-Quran, tapi secara zahir tanya hana. Dan yang lihat akan niti Quran itu hari penting kan itu melatih menghormati Quran. Yang omong kosong. Baru betul-betul tanya mengagungkan Al-Quran sampai ke dalam hati, ketika zahir fisik tanya juga ikut mengagungkan Al-Quran. Salah satu bentuk pengagungan Al-Quran, baik diletakkan pada tempat di mana kaki juga sering diletakkan ini. Baik tadu pada tempat di mana Al-Quran di bawah kitanya. Tabut Al-Quran usahakan minta meja kecil. Baik duduk Al-Quran ada hadir. Ini ada tempatkan Al-Quran pada posisi paling atas. Sampai Quran iuk yatirnya kitab. Karena lebih mulia Al-Quran. Dan yang paling parah dalam upiah duduk ada Al-Quran. Yang lebih parah dalam upiah dibayar macam duduk ada Al-Quran. Kemudian wakan arafta, sungguh engkau pahami bagaimana hubungan hati dengan anggota tubuh dan sudut irtifak anwar, terangkat cahaya daripadanya hati daripadanya anggota tubuh kepada hati. Jika kenal berahrian dalam mata tabut bab semayang, bahawa kondisi fisik luaran tanya mempengaruhi kepada kondisi hati. Ibarat orangnya lagi sudah urinang hamil, itu yang sering dibayangkan di luar juga akan mempengaruhi janin yang dalam kandungan bayi. Yang menan untuk betul-betul batin atau hati tanya menghormati dan mengagungkan Al-Quran dibuktikan oleh pengagungan terhadap Al-Quran dari luar. Dan berarti bisa dipisahkan antara luar dan batin. Betul-betul dari luar.
yang baru mencerminkan batin tanya juga betul. Tapi menyo apakah batin mentang betul ira dua tak hana betul yang biasa hana lam betul yang karena batinnya cerminannya lah luar lah cerminan bagi batin. Iban bentuk penghormatan terhadap Al-Quran, bahwa kamu duduk sementara kamu dalam kondisi tahara, suci. Kemudian sakinah, dalam keadaan bersikap tenang. Muterikan, menunduk kepala. Mustaqbil al-qiblat, menghadap kiblat. Tidak sambil bersandar dan tidak duduk bersila. Adiji duduk bersilanya kurang dan hari mah yang lebih afdal duduk iftirash, lagi model duduk dalam salat. Kami hanya mungkin tadu karena adanya asam urat segala macam, duduk bersila boleh. Tapi sambil bersandar lagi nyo baca Quran. Baca Quran lagi baca novel yang kurang adab. Malah lu pernah kalian kurang baca Quran ambil pirukuk. Nyo beratlah mana ada. Kita dari rukuk, lagi baca Quran. Baca Quran yakin pirukuk juga apa? Yang kurang adab dong. Mari kita baca Quran lebih. Jadi adab baca Quran, duduk hadap kiblat dalam keadaan suci, alian tenang, baik tengok keadaan bukan kitanya hana tenang lagi urung tengok di kulit dia urung yang tanggi hutang. Alian muterikan merunduk kepala, baik dalam keadaan bersandar, baik dalam keadaan tidur, dan baik dalam keadaan duduk bersila. Sama seperti kamu duduk di hadapan guru. Ada dapat cara yang paling adab yang duduk itu boleh lagi aju ketanya wadah iftirash. Lagi yang mamnya lagi yang mungkin karena asam urat itu duduk bersila. Engkau baca Al-Quran dengan tartil dan tafkhim. Tartil dalam tafsir oleh Sayyidina Ali pernah dijelaskan makna tartil, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Warattilil Qur'ana tartila. Itu makna tartil. Makna tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperindah bacaan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui letak posisi untuk berhenti bacaan. Waqaf atau wukuf. Wukufnya waqaf. Yang kekun tartil. Artinya Al-Quran dah baca secara tartil. Setiap makharijil hurufnya bermeri. Bagaimana beda antara kha dengan ha. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kaifa khuliqat. Dia dah baca kaifa khuliqat, maknanya apakah mereka manusia tidak memperhatikan kepada unta bagaimana dicukur unta tersebut. Tapi bila kaifa khuliqat, apakah manusia tidak memperhatikan kepada unta bagaimana diciptakan unta tersebut. Beda makna kan? Beda antara khuliqat dengan huliqat. Bila kha darabah ke ha, dia makna dicukur. Unta, cukur unta dan salah satu hal yang takjub. Ana boleh Allah yang dia sebut. Tapi punya penciptaan unta, dia satu hal yang takjub. Karena unta binatang yang sangat tangguh, hidup di tanah pasir, mampu membawa beban setengah ton sampai menempuh perjalanan 50 kilo setiap hari. Hidup dalam tanah tandus, dalam tanah pasir, tapi dia binatang yang sangat tangguh. Maka disebut Al-Quran Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dengan kha. Ketika makharijul huruf hana betul, kha-nya darabah je ke ha, lain makna. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana dicukurkan? Urutannya cukur unta, hanya menyangkut dengan nikmat Allah cukur unta. Tapi punya penciptaan unta, itu salah satu hal yang ta'ajub. Maka boleh kita ketahui tajwid huruf, memperindah bacaan huruf supaya sampai berubah makna. Yang makna tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yang makna tartil. Hanya posisi wakaf juga harus berdebat sasaran sampai dalam makna. Maksud tentara hijau bajunya membawa senapan. Menyota wakaf tentara hijau, bajunya membawa senapan. Lain makna kan? Berbeda dengan tentara hijau bajunya membawa senapan pada wakaf.
Ada wakaf bak bajunya, berarti tukang mat budi. Ada wakaf bak hijau, berarti yang mai budi, berarti tentera warna hijau gehul. Tentara hijau bajunya membawa senapan. Mata ni Syam tu telah ada hukum, telah ada wakaf, belum mana? Belum Al-Quran. Makanya maksud tartil. Engkau baca Al-Quran dengan tartil dan tafkhim. Tafkhim dengan penuh rasa hormat. Wa tu'addah, mana tu'addah pelan-pelan, harfan-harfan, satu huruf demi huruf, mana satu huruf demi huruf. Kalau kami jak dibaca, mana harfan ala harfan, setiap huruf yang dalam Al-Quran yang bermeri. Kerana meri itu tak ada berapa huruf. Yang cara baca Al-Quran min ghairi hadramah, tidak terburu-buru. Ia adalah cara yang paling sempurna. Mau dah baca tiradong, dah baca sirah berbaring, dah baca dalam sikain, yang di bawah hukum ni boleh. Cuma merumput pahala, di bawah pahala dah baca secara sempurna. Yang dah disebut Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan bi Adabi Hamalatil Quran. Boleh Al-Quran itu dibaca sambil berbaring, boleh Al-Quran itu dibaca sambil di tikar atau di kasur, dan boleh juga sambil berdiri atau sambil berjalan, boleh. Cuman pahala di bawah pahala bacaan dalam kondisi sempurna sebagaimana disebutkan sebelumnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa aku baca Iza Zulzilat dan Al-Qari'ah, yang aku renungi kedua-dua surat tersebut, lebih cinta kepadaku daripada bahwa aku baca Al-Baqarah dan Ali Imran secara terburu-buru. Salah satu adab baca Al-Quran yaitu tadabbur. Apa makna tadabbur? Merenungi setiap makna daripada bacaan yang kita baca tersebut. Mending membaca Al-Quran surat pendek tapi diiringi oleh tadabbur, daripada membaca Al-Quran surat panjang tapi tidak diiringi oleh tadabbur. Adab yang kedua, anta tashawwaka bi ba'dil awqat, bahwa engkau gunakan waktu-waktu tertentu, ataupun makna kata syawwaka memperlihat rasa rindu, rasa syuk. Engkau perlihat, engkau nampakkan rasa rindu pada sebahagian waktu kepada derajat yang paling tinggi daripada keutamaan, dengan bahawa engkau baca Al-Quran dalam salat sambil berdiri, lebih-lebih lagi di masjid, lebih-lebih lagi di waktu malam. Jadi salah satu adab Quran, adab membaca Quran, dah pilih waktu yang utama. Contoh paling utama ada baca Al-Quran itu dalam salat. Yang hanya tahfaz, udah proyektor, cara kalur. Udah proyektor bak bintik, nonton juga tidak ada nontonnya dah baca. Adapun tamat Al-Quran, maka pun hanya biasa, hanya entah merasa tidak tamat Quran dalam sembahyang boleh, asal tak hindari terjadi gerakan berturut-turut sampai 3 kali. Yang salah satu adab Al-Quran. Tak pilih waktu yang bila keutamaan. Itu antara lain tak baca dalam sembahyang sambil berdiri, lebih-lebih lagi di masjid, lebih-lebih lagi di waktu malam. Bahkan malam lebih utama membaca Al-Quran karena hati di waktu malam lebih jernih. Karena seseorang di waktu malam tidak ada aktivitas, kosong. Orang tengok kedai, tengoknya pada duduk baca Quran, kan hero ada pelanggan. Malam kedai ke datuk. Mana dia nak duduk malam? Urang malam muka. Nak aku tidak muka dia baca Quran. Fa innaka wa in khalauta bin nahar, karena kamu meskipun kamu mencoba menyendiri di waktu siang, maka ulai ili makhluk. Makna ada ya, ulai ili taradudnya ulai ili makhluk. Kami ada terjemah bahasa kerennya mobilitas orang. Maka mobilitas orang dan pergerakan orang, aktivitas orang dengan kesibukan masing-masing itu dapat mengusik batin kamu. Dia dah baca Al-Quran pada tempat ramai, orang tengah le aktivitas berbagai macam dum, orang surah, orang juga haba kan, suruh motor, bini jalan, suruh kenal pot raya, kenal pot racing, bebek raya tu, yang mandum mengganggu, mengusik batin dia sehingga membuatnya terganggu, hanya bisa tadabbur Al-Quran.
Maka dia pilih tempat yang utama untuk baca Al-Quran, di tempat yang sepi dan di waktu malamnya yang paling utama waktu untuk baca Al-Quran. Karena yang anda pilih tempat mana bisa membuatnya terganggu konsentrasi saat anda baca Al-Quran. Apalagi jika adalah kamu berharap bahwa kamu mencari satu kesibukan daripada aktivitas dan pekerjaan. Tengah dah baca Quran dia tengah perleh nak sabut, tengah nak perleh ngurung, jadi nak fokus. Ini yang dibahasnya bukan masalah sah mana sah, masalah sempurna dengan tidak sempurna. Bagaimana kamu baca Al-Quran walau dalam keadaan berbaring dan tidak suci, maka tidak sunyi daripada keutamaan. Artinya dah baca Quran, dia dafai Quran, dia dafai Yasin. Dah baca Yasin dalam keadaan hana suci, hana wudu. Tapi beda sentuh Al-Quran. Alian dalam keadaan berbaring, la takhlu anil fadal, tidak sunyi daripada keutamaan. Nampak si keutamaan. Karena Allah berpuja memandung orang yang baca Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah. Ulama berbeza tafsir. Makna berzikir kepada Allah, ada kala zikir biasa, ada kala termasuk juga makna zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan gedam, dalam keadaan geduk, dalam keadaan berbaring, mandum Allah berpuja. Yang mana hanya beda tentang mendapatkan keutamaan. Yang beda apa juga? Yang beda adalah selisih keutamaan. Lebih banyak keutamaan orang yang menjaga adab ketimbang yang kurang menjaga adab. Maka jika ada kamu termasuk orang yang menginginkan akhirat, maka jangan gampang di atasmu meninggalkan keutamaan. Tanya orang Islam menyo dalam fikiran kanyo fokus ke akhirat. Yang baik prinsipnya yang penting sah. Yang prinsip orang hanatat memikir ke akhirat. Kira yang penting tak. Nah, misalnya akai kata ana lebih akan ana cokro ke juga lebih. Tapi menantat sih. Kitanya menyofokus ke akhirat, utamakan yang memiliki keutamaan luar biasa ni caranya. Nyuna pilihan pu yang nilai 80, pu yang nilai dikurung 10, pu yang nilai 70, yang dikurung 10 je. Yang penting ikhlas, mereka demi ikhlas nah. Demi bekerja ikhlas, tak kaya ikhlas aja. Tak ranking 20 pun aku. Nyuna urang dalam lokal 25, ranking 55. Yang penting ikhlas. Kitanya urusan akhirat lagi yang penting ada kelewat. Nah, tapi bermerempak keutamaan yang tinggi. Berkali Sayyidina Ali ridwanullah alaih pada masa baca Quran sambil berdiri dalam salat, nya bagi orang tersebut mendapat pahala setiap satu huruf diberi pahala 100 kebaikan. Mungkin ada baca Al-Quran nanti 10 huruf kali itu 10 kali 10. Yang ada baca dalam semayang, tapi yang ada baca Al-Quran di luar semayang dalam keadaan suci, nya setiap huruf lebih pahala 25 buah kebaikan. Yang ada baca Al-Quran dalam keadaan hana wudu, nya setiap huruf lebih pahala 10 kebaikan. Di 10, 25, 10. Dalam semayang 10, di luar semayang hana wudu 25, hana wudu 10. Kemudian adab yang kedua pada kuantitas baca Al-Quran. Dumna kadar tanyo baca Al-Quran, yun na level tingkatan. Yang paling rendah bahawa dikhatamkan dalam 1 bulan sekali. Yang level paling rendah. Kalau hitung 3 dalam Ramadan. Yang punya bagian hitung 3 dalam Ramadan, mesti hanya damang 6 lembu itu. Mesti 2 lembu. Tim yang beri damang 6 lembu, termasuk dalam kategori paling rendah, yaitu usahakan khatam Al-Quran sebulan sekali. Berarti sehari 1 juz, sebulan sekali. Yang paling rendah. Wa qasaha yang paling tinggi bahwa dikhatamkan dalam 3 hari sekali. Euro 3 khatam Al-Quran. Anak paksa habis euro 3. Punya euro 3 badung 10 juz euro. Euro 10 juz. Nabi bersabda, barang siapa membaca Al-Quran pada kurang daripada 3 hari, orang tersebut dianggap lam yafqah. Dia belum masuk dalam kategori orang yang memahami Al-Quran.
Karena menyodheuro Al-Quran tamat, di bawah leuro Al-Quran tamat, berarti bacaan danyo bacaan ekspres, bacaan yang hanya sempat dah renungkan makna Al-Quran. Karena berala hadir Nabi, dia orang baca Quran, orang daripada leuro ke tamat, yang berarti dia hanya fahami makna Al-Quran. Han sempat dah dapur. Dan yang paling tingkatan menengah, paling tinggi, paling bawah. Dan yang menengah bahwa dikhatamkan dalam seminggu sekali. Berarti level paling tinggi 3 hari sekali khatam, level paling rendah sebulan sekali khatam, level pertengahan seminggu sekali khatam. Adapun khatam dalam setiap hari ghairu mustahabin, tidak dianjurkan. Khatam diurut yang anda anjurkan. Karena yang kamu maksa diri, berarti tanya hana sempat lihat dan renungi. Berbeda dengan orang yang hatinya tak kosong, hana lihat ingat hal-hal duniawi. Katanya mentang terikat hati dengan hal-hal duniawi, yang menyobit tapaksa tiuro 3 khatam, yang bisa dipastikan bacaan yang ekspres hana renungan sapu dalam bacaan. Maka kurangkan agama. Yang paling gandino usahakan memang tanah Abi baca ibadat dengan Al-Quran Euro 3 di Betampi Euro 3. Fa'iyaka anta tasarraf bi aklika, jauhi olehmu bahwa engkau berfikir dengan akal kamu. Dalam masalah lain, janganlah anda berfikir, maka anda berpandangan atau berpendapat sesuatu yang baik dan bermanfaat, makin banyak dan makin bermanfaat. Dia hanya pakai rumusnya. Jadi Al-Quran, khatam Al-Quran sesuatu yang baik. Berarti makin lega khatam, makin ke khatam biduro 2 ke lega, makin lega. Yang lebih pakai rumusnya baik. Alasan karena akal kamu tidak bisa menyelami kepada rahasia-rahasia perkara Tuhan. Hanya saja menyelami kepada perkara-perkara rahasia Tuhan oleh orang yang memiliki potensi nubuah, Nabi, kekuatan nubuah. Orang yang nak kuatan nubuah, yang sanggup menyelami rahasia-rahasia Tuhan yang dalam Al-Quran walau dibaca secara ekspres. Maka kamu mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Rasul. Karena perkara yang spesifik atau yang khusus-khusus tidak bisa dijangkau dengan cara tabanding atau dengan analogi. Persoalan baca Al-Quran dengan diiringi oleh tadabbur dan renungan, hanjit tabanding dengan kut lain, makin liu dah buku makin enggak. Di Al-Quran makin liu sering kata makin enggak, nah hanjit tak analogi lagi ya. Karena Al-Quran punya spesifikasi roh, berbeda dengan amal ibadah lain. Jadi tabanding sedekah lebih baik 7 juta nanti tu lebih. Di Al-Quran lebih baik kata euro ketimbang euro 3. Tabalik anjir dalam pencai menjumbut agamanya kita banding. Kadang-kadang hanya menerima banding. Juga perbandingan lain Al-Mu'azzali, bagaimana ketika kamu dipanggil untuk salat dan dilarangkan daripada salat sekalian hari dan diperintahkan dengan meninggalkan salat sesudah subuh. Ini ada kala tempat lain tanya gibela sembahyang. Alian pada tempat lain katanya getam lebih sembahyang tapi malah pada tempat lain oleh subuh, oleh asar dengan cakura mata uro, dengan timang cakura mata uro dengan timang batang langit. Lebih sembahyang mukruh tahrim tu. Mukruh tahrimnya ansah dan berdosa. Walau dosa ini di bawah dosa harim. Maka hanya tajuk secara apa kan? Tak banding. Hanya ada nama put kebaikan yang kala kat mendung dalam teh. Maka ini kebutuhan ilmu ni. Ilmu nak semayang lebih-lebih. Yang semayang sunat mutlak, lihasa ada puput hari mendosa. Kerja tu hanya untuk semayang, daripada kajian untuk semayang. Tak puput semayang di subuh sampai disuruh madawro. Yang hari mukruh tahrim. Jadi semayang adalah perintah agama dan bermakna jid pada kapal tempat. Dia sujud sih. Sujud punya luar semayang hari. Kecuali nak sebab dia sujud syukur atau sujud tilawah. Yang nak pupu tak sujud, dosa dia akan berpahala. Sujud dan semayang nak pu dan semayang dia panjang dia sujud doa dan nampak. Saya baiknya dengan dadang imu semayang zero. Tapi yang luar semayang tak sujud nak pupu sebab hari berdosa. Jadi agamanya hanjit dah analogi ni, hanjit tak fikir-fikir ngoleh.
kan sujud ke Allah kan masalah. Nampakkan penghambaan saya kepada Allah, tak sujud juga dengan duduk pada kupi dah sujud. Nanti di agama harus dengan ilmu, nanti ikut-ikutan. Kemudian beberapa perbandingan lainnya, sebuah contoh yang lain bagaimana wa asar al-fasad, sama persis kata Imam Ghazali kaqaulil qail, sama seperti kata orang ad-dawa nafi' lil marid, obat itu bermanfaat bagi orang sakit. Maka ketika ada obat tersebut makin banyak, berarti makin bermanfaat. Padahal kamu mengetahui bahawa sungguh banyak obat kadang-kadang bisa mematikan. Itu dia contoh Imam Ghazali, perbandingan dengan medis. Ubat hanya bermanfaat boleh sakit. Ambil takaran dapat jauh. Hijau oleh doktor ubat apa tu? 3 tu kita je. Yang boleh mati. Mati. Mati dan makna setiap yang bermanfaatnya makin le makin enggak betul. Malah setiap yang bermanfaat kadang-kadang makin le justru bisa berbahaya. Yang berbandingan. Adapun rahasia batin daripada membaca Al-Quran atau hikmatnya 5. Pertama, kamu rasakan atau renungi pada awal bacaan kamu keagungan kalam dengan merasakan keagungan sang pemilik kalam. Ketika ada baca Al-Quran, saya yakini bahawa kalam yang kita bacanya adalah milik Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar. Sudah pasti kalam Allah juga memiliki keagungan, kemuliaan yang luar biasa yang terenungi. Maka kamu hadir dalam hati kamu akan aras, kursi, langit dan bumi, dan selain keduanya para malaikat, jin dan manusia, dan hayawan, tumbuhan, kemudian barang tambang. Dan kamu ingat bahawa pencipta seluruh itu adalah satu. Yang cara terenungi. Anak tanya, anak gebi batin yang bersih, yang mampu melihat keajaiban penciptaan Allah. Berarti anak mampu tak kalah dengan pandangan mata batin keajaiban ciptaan Allah. Tak bayang yang di deh, tak yang di langit, tak yang di bumi, gunung, laut, alian aras, kursi, walau hanajib tapi tak imani na tanya. Dia dah bayang adanya mandum, tak ingat bahawa pencipta adalah Allah satu. Guna baru dah ingat itu yang belum bacanya adalah kalam Allah yang pencipta bina langit dan bumi dan bina tumbuhan dan bina hayawan. Sehingga dia merasa gemetar, merasa pada dia bacanya merasa ketakutan. Dan bahawa sungguh semua itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah, berada di antara karunia dan rahmat Allah. Dan kamu rencana membaca kalam Allah, dan kamu memperhatikan kepada sifat-sifat zat yang Allah miliki, dan engkau mempelajari atau mengetahui keelokan ilmu Allah dan hikmat Allah. Dan engkau mengetahui Al-Quran itu tidak bisa disentuh fisiknya kecuali oleh orang-orang yang suci. Maka orang yang tidak suci terhijab daripada Al-Quran. Jangankan memahami makna, menyentuhnya saja tidak dibolehkan. Demikian juga hakikat makna dan batin Al-Quran itu terhijab daripada batin hati, kecuali hati yang bersih daripada kotoran batin yang dibayangkan. Al-Qurannya, visi Al-Quran mentang hanya tersentuh mahana suci. Berarti ma'ani, kandungan-kandungan rahasia daripada Al-Quran juga hanya bisa disentuh dan dipahami oleh hati yang kotor, yang dibayang. Dan ketahui olehmu bahawa sesungguhnya pekerjaan, jikalau tidak ada cahaya kalam Allah yang agung, Allah selimuti dengan huruf yang hurufnya laksana pakaian bagi kalam Allah, sungguh manusia itu tidak memiliki kesanggupan untuk mendengar. Jadi salah satu rahmat Allah, kalam Allah diselimuti dengan huruf. Kalam Allah hana huruf, hana suara, kalam azali. Al-Quran yang betul kegetanya kamu huruf suara. Hikmat Allah diselimuti dengan huruf dan dengan suara supaya adanya sanggup untuk baca, sanggup untuk dengar.
Ya anak sanggup. Lagi kejadian buat Nabi Musa. Di saat Allah dengar kalam Allah buat gunung bertuh gunung. Tahu kan? Bertuh gunung karena sanggup oleh gunung untuk melihat tajalli kalam Allah. Nah, sebab hikmat Allah selimuti kalam Allah dengan dalam bentuk huruf dan suara lagi yang kita baca dalam Al-Quran. Kemudian adab rahasia batin yang kedua, engkau baca Al-Quran dengan merenungi makna. Jika kamu termasuk ahlinya, ada bertafsir, kamu hukum makna Al-Quran, yang setiap baca dan renungi. Dan setiap barang yang berlaku lidah kamu dengannya barang dalam keadaan lalu, maka kamu ulangi. Yang beda kampung, kampung tu nak versi ilmu. Beda yang kampung setiap makani Al-Quran yang sempat terbaca terlewatkan hana dalam keadaan terenungi yang diulang maksud ulang lo. Dan jangan kamu anggap Al-Quran yang telah kamu baca dalam keadaan lalai itu termasuk amal kamu, karena membaca secara tartil, secara memperindah huruf dan mengetahui tempat-tempat wakaf secara zahir ditamakun minat tadabbur. Tujuan Allah untuk perintahnya dibaca Al-Quran secara tartil supaya memiliki kesempatan untuk tadabbur. Ketika hana tadabbur, diulang lemah. Sehingga berkali Sayyidina Ali, hana kebaikan bak ibadat yang hana bisa dah fahami. Dan hana kebaikan bak baca Al-Quran yang hana terenungi. Dan jauhi olehmu bahwa jadilah kamu mementingkan dengan jumlah khatam di atas diri kamu. Sampai tak kejar target merupakan khatam level 3. Sehingga terlewatkan Al-Quran banyak yang tidak bisa direnungi. Yang biasanya ahli renung, artinya hukum makna. Yang hana hukum maknanya hana bahas. Biasanya yang kita baca tu, aku baca macam. Biasanya yang kamu hukum makna baca-baca, yang lebih ke tak fahami setiap lafaz Al-Quran ketimbang tak kejar target khatam. Harian, maka bagi bahawa engkau ulangi satu ayat dalam satu malam yang engkau tadabbur ayat tersebut, lebih baik bagi kamu daripada 2 kali khatam. Sabuk khatam, sabuk Al-Quran macam tak tadabbur. Tadabbur, tak renungi makna yang sangkut dengan manusia, yang sangkut dengan alam, yang sangkut dengan tumbuh-tumbuhan, yang sangkut dengan haiwan. Dari ayat ini lebih baik ketimbang 2 kali khatam. Rasulullah pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim ulang-ulang 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim tu dia baca oleh Rasul, dia tadabbur, dia renungi makna sampai 20 ke. Bukan dia Abu Darda, Rasulullah pernah sembahyang malam dengan kamu, sembahyang malam satu ayat tu dia baca ulang-ulang. Itu ayat in tu'adzimuhum fa innahum ibad. Ya Allah, nak adib umat jom hai Allah yang terserah don kerana yang hamba. Ulang-ulang yang dari Rasulullah karena sayang dengan umat, karena Rasulullah punya keinginan ambisi agar umat beliau mandum baiknya yang tak neraka, mandum selamat. Tapi karena takdir Allah mana mungkin Allah kali persiapkan neraka, mana mungkin memandu umat tak muncul. Maka Nabi ulang-ulang ayat untuk menyadarkan diri, perhatian ambisi, sebab Rasulullah punya berambisi yang melangkahi lagi yang kali ditetapkan oleh Allah je. Maka diulang dalam surah itu antibuhum fa innahum ibad. Ya bicin adilnya kata ulang baronya ke hambaron hai demi terserah ron. Dok juga mendung biji, dok neraka mendung biji. Diulang Rasul dalam sabuh sembahyang, diulang ayatnya itu antibuhum fa innahum ibad. Ana pernah salah satu sahabat Tamim Ad-Dari sembahyang pada malam, diulang ayat hasibal ladzina jadarahu sayiat. Adakala mengira oleh orang-orang yang berbuat kejahatan. Kemudian ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yang dalam surat Yasin. Mudah-mudahan yang lebih tepat dengan kamu apa yang disampaikan oleh sebagian orang arif ketika berkata ia bagiku setiap Jumat 1 kali khatam, dan bagiku setiap 1 bulan sekali khatam, dan bagiku setiap 1 tahun sekali khatam, dan bagiku 1 kali khatam semenjak 30 tahun. Ma faraktu minha ba'du. Tidak pernah aku
selesai daripadanya sesudah itu. Demikian itu dengan sekira-kira derajat tadabbur. Menurutlah yang cocok kepadanya Ibrahim tadi, menurutnya menyertanya sempat tadabbur Al-Quran setiap kata, dia bisa saja dia pelotun baru khatam. Kadang-kadang hitun enggak khatam, kadang-kadang dalam dibudin khatam, kadang-kadang di pelotun baru khatam. Menurut derajat tadabbur, semakin berat volume tadabbur, makin kuat tadabbur, makin memperlambat khatam. Makin kurang tadabbur, makin mempercepat khatam. Karena artinya dalam sebahagian waktu tidak bisa melakukan tadabbur yang tawil, maka boleh jadi tadabbur yang tawilnya dalam wate-wate khatam yang khusus. Kadang-kadang mesti dengan bulan-bulan dekat undangan mantapnya, banyak dalam buat tadabbur Quran lah angko baca. Bila puasa kan anak aktivitas lain buat tadabbur. Jadi kadang-kadang wate sering tadabbur lambat khatam, wate kurang tadabbur cepat khatam. Yang disesuaikan dengan jumlah volume tadabbur tadi. Kemudian ada metode bahawa engkau petik dalam perenungan kamu akan buah makrifat daripada rantingnya, dan engkau ambil daripada tempatnya yang engkau jadikan, engkau cari akan obat penawar bagaikan orang yang mencari permata. Dan tidak ada permata bila dicari di tempat yang tempat tersebut hanya ada minyak wangi. Pada tempat minyak wangi anda pun minta permata. Pada tempat permata inan ada minyak wangi lah. Karena masing-masing nak buah, masing-masing dahan ada buah sendiri. Pak dahan kau jambe, betaya buat buah apel anak-anak. Pak dahan buah apel, betaya buat anggur. Pak dahan bak limeng, betaya buat kurma anak. Menasi Al-Qurannya. Al-Quran masing-masing memiliki buah makrifat menurut ranting masing-masing. Nah, ayat yang tengah berpegang masalah rahmat yang berkaitan dengan rahmat, beda renungi azab. Nah, ayat yang tengah berpegang ke azab orang kafir dan orang maksiat. Ini hanya berpegang tentang rahmat. Nah, gambarannya. Kemudian untuk memudahkan bagi kamu, engkau kenali bahawa Al-Quran itu ada 10 kategori. Ada 10 kategori. Ada Al-Quran yang berkaitan dengan zat Allah, sifat dan perbuatan Allah. Yang kita renungi ayat-ayat yang berkaitan dengan zat dan sifat Allah, liu renungi inan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Dan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan petunjuk kepada jalan yang lurus. Inan renungi tentang rahmat dan kelembutan Allah. Dan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan membinasakan musuh bagi orang kafir. Inan renungi tentang keperkasaan Allah dan Allah tidak butuh kepada makhluk manapun. Kemudian renungi juga tentang kehebatan dan kemampuan Allah menaklukkan musuh. Kemudian ada ayat yang berkaitan dengan cerita para nabi-nabi. Inan cocok renungan kelembutan Allah dan nikmat dan keutamaan dan kepemurahan Allah. Menasib dalam setiap kategori ayat nyo beka pandang dengan sebelah mata. Artinya le makna-makna yang bisa terenungi dari setiap ayat be hanya terbatasi bak sabuh makna tu. Mau kena jelaskannya panjang lebar seperti. Kemudian guru ju Ar-Rabi, adab yang kelima yang keempat, bahawa engkau singkirkan apapun yang menghalangi pemahaman. Umat yang menghalangi pemahaman yang terhadap Al-Quran, yang disingkirkan. Artinya tirai yang dapat menghalangi daripada memahami Al-Quran. Karena seandainya syaitan daripada Nabi hanya hidup berarti manusia, manusianya dikadang kepada alam gaib. Tapi karena hatinya akan dikontrol, akan ditaklukkan oleh syaitan, maka dia hanya mampu dikadang kepada alam gaib. Ma'ani yang dalam Al-Quran termasuk jumlah alam malakut. Alam malakutnya alam yang tidak bisa diperdapat oleh kasat mata. Berbeda dengan alam syahadah. Alam syahadah, alam yang bisa diperdapat dengan mata. Alam malakut, hanya bisa diperdapat dengan mata. Ma'ani yang kandung dalam Al-Quran yang masuk dalam kategori alam malakut, yang adanya diberikan oleh orang-orang yang mampu menyingkirkan syaitan
daripada dikuasai hati kita. Kemudian orang yang takwa kadang-kadang tertutup hatinya daripada memahami ma'ani Al-Quran oleh beberapa faktor. Adakala karena faktor kelemahan iman. Kelemahan iman yang nawak sira orang membuatnya ragu terhadap ma'ani Al-Quran. Adakalanya disebabkan oleh hanyut dalam dunia sehingga syahwat yang menenggelamkan hati getnya, sehingga syahwat getnya menjadi hijab penghalang daripada memahami makna Al-Quran. Adapun ahli ibadat yang memusatkan perhatian bagi jalan Allah, maka mereka terhijab dengan dua macam. Pertama, was-was, keraguan-raguan. Bahkan yang hanya bisa renungi Al-Quran baca, salah satu penghijab adalah karena merasa wihul. Was-was yang mengalihkan hati kepada tafakkur pada niat. Bagaimana niat pada permulaan, adakah masih kekal ataupun tidak. Dengan orang sembahyang, ada baca Fatihah, tengok menurut apa ni pada takbir mana. Yang menyertainya sering wihul baca tadi tadabbur Al-Quran. Merupakan tadabbur yang penghalang paling berat. Adakah hanya nak ikhlas atau hanya yang menyolang sembahyang, atau tawakkul wihul yang mengalihkan fikirannya untuk membenarkan makhraj huruf. Tengok ada baca Alhamdulillah, dia dah tepat makhrajnya. Yang merupakan renung sih. Jadi yang wihul berarti mendung. Ibu kalau devi orang yang dalam sembahyang wihul atau was-was yang dapat mengalihkan fikiran untuk membenarkan makharijul huruf dan ragu tentang makharijul huruf dan mengulang-ulang, yang mandum bisa menjadi penghambat kitanya daripada tadabbur Al-Quran. Membaca Ihdinas siratal mustaqim, ragu tangan agak dubai kau. Ulang dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ragu gelap tangkap burung Dubai. Dubai nya ada rupa renung makna yang ada betul-betul yang ulang di ragu, ulang di dalam. Yang adalah penghambatannya daripada mentadabburi Al-Quran. Ini berlaku baik dalam salat ataupun di luar salat. Bagaimana cara ada berada? Nah, kurna doa ni tadi. Doa menyertai sering wiswas. Baca doa Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati khanzab. Ya Allah, lu melindung dengan rona daripada syaitan yang sering dua orang, yang syaitannya nanti khanzab. Beronggonan ni khanzab. Khanzabnya nan syaitan yang wujud dua orang nak sembahyang. Kalian baca Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqi Al-Fa'ali juga. Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqi Al-Fa'ali. Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqi Al-Fa'ali. Ini juga. Ana habis juga yang baca sigatu iyasya yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Ni Allah berkehendak bergadakah hai syaitan yang berwihud dan gejuk ya Allah makhluk yang baru dan adanya hana sulit dari Allah. Dan kemudian bagaimana melihat oleh seseorang rahasia alam malakut bila hatinya terhijab, terganggu konsentrasi hati kepada memeriksa dua bibir. Ulam yang perlu bandingkan bibir, payah bibi baru yakin ke? Sebab yang murno tadi bukan ada goreng yang bibi berkebun, yang bibi berdeha, tinggal mai bekerja kan. Dari sembahyang dia baca Quran dulu, kada bibi kena betul panahnya hang rumput, kada pun Al-Quran dia dah bibi. Tahu kiban lu gesek bibi, kiban lidah, kiban langit-langit, kiban ada dubit suara. Hanya kapal alam. Kemudian yang kedua yang bisa menjadi penghambatannya daripada tadabbur Al-Quran, yaitu taklid bagi zahir ma'ani Al-Quran dan jumud. Mana jumud ini kaku. Orang yang memiliki fanatik berlebihan. Sehingga katanya Al-Qurannya ganggap yang ke makna yang bergada-gada ada-gadain hana makna. Padahal Al-Quran memiliki makna yang cukup banyak,
Yang kadang-kadang ku yang kali ditulis di para ulama yang kita tafsir macam diulam makna-makna kandungan Al-Quran daripada sekedarnya. Tapi kadang-kadang bak kurai gebut nyantok apa makna, ang terima makna lain. Hingga kan lagi-lagi so tapi kita dapur makna Al-Quran. Ini juga bisa menjadi penghijabnya anda tim tadabbur makna Al-Quran. Karena Nabi dipegang dalam hadis, Inna al-Quran zahira wa batinan wa hatta wa mustalaha. Al-Quran memiliki makna zahir, memiliki makna batin. Al-Quran memiliki batasan dan Al-Quran bisa menjadi mutala'ah, objek untuk dilakukan telaah, untuk diteliti. Maka orang yang kaku, orang yang jumud di atas zahir makna, yang dipikir dengannya hana makna lain dibalik yang dengannya tepu, yang dengannya akan didapatkan rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, ada grup juga nak kami baca. Yang kelima adab rahasia batin Al-Quran, yaitu gedanya baik batasi diri di akhir pencapaian cahaya. Tetapi kamu berusaha menambah kepada cahaya akan memetik, akan mengambil atau mencapai suasana hati dan dampak. Artinya bahawa kamu tidak membaca satu ayat kecuali kamu menyesuaikan diri dengan kriteria yang dituntut oleh ayat tersebut. Jadi baiknya tak harap cahaya tu pada baca Al-Quran, tapi suasana hatinya berbeza. Kemudian contoh ketika menyebut ayat rahmah dan ayat maghfirah, keampunan Tuhan, kamu merasa gembira seolah-olah kamu sedang melayang karena kegembiraan. Yang salah satu bentuk daripada Al-Quran. Ketika baca ayat azab dalam keadaan termakut meriah. Ketika baca ayat rahmat, innallaha ghafurur rahim, merasa senang bahagia. Inilah kondisi batin. Jadi kita baca Al-Quran, cara dungi, cara sapi, seolah-olah punya ayatnya ayat ancaman, Allah sedang mengancam dia. Yang Allah punya ayatnya ayat rahmat dan ayat keampunan, Allah sedang memberi rahmat dan keampunan kepada yang makna dia renungi setiap ayat yang kita bacakan. Dan kemudian menampak adanya anggota tubuhnya, sehingga dia baca ayat yang ancaman azab Allah merasa sedih dan seolah-olah menangis. Tapi menangis perlu diingat dalam mazhab Syafi'i, menangis sekalipun karena takut azab Allah dalam sembahyang dan nampak dua huruf bisa membatalkan salat. Dari mazhab Maliki menangis dalam salat tidak membatalkan. Dan berkeringat dahi pada saat merasa malu kepada Allah, menggigil kulit, gemetar badan pada rasa takut kepada Allah, merasa kenyamanan bak fisik ketika mendengar kabar gembira yang dalam Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ketahui ademu bahawa sungguh semata-mata cahaya makrifah tercurahkan daripada alam malakut ke dalam misteri hati yang dalam manusia. Kita baca ayat-ayat yang termakut, rasa termakut. Kita baca ayat-ayat yang disebut tentang rahman, rasa bahagia di kitanya yang bacanya. Yang memandung bentuk daripada adab-adab rahasia batin ketika membaca Al-Quran. Yang katanya baru memungkinkan kita praktek, biasanya kata depu sedikit banyak tentang makna dan maksud daripada setiap bacaan yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini ada depu ke baca mentang, pahala tetap merumput. Ini berbeza antara Al-Quran dengan zikir yang lain. Yang zikir yang lain biasanya anda pahami makna mubajud, anda mendapat fadilah, anda mendapat manfaat. Tapi Al-Quran walau anda ada depu makna, tetap dirinya mendapatkan manfaat dan mendapatkan pahala. Rasa ini mentang sekilas tentang masalah adab-adab dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kitanya termasuk min ahli Al-Quran, dan Allah beri taufik kepada danya memandum. Mudah-mudahan danya termasuk orang yang mencintai Quran, dan insya-Allah akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran ke hari kiamat. Jadi kita utama dalam sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Barangkali yang ingin ditanyakan apakah berkaitan dengan Al-Quran ataupun berkaitan dengan hal-hal yang lain. Selanjutnya kami memasuki dalam sesi tanya jawab.
Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung juga boleh. Juga bisa bertanya via WA dengan nomor 0853 5860 6454. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung juga boleh. 0853 5860 6454. Hanya 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana bagi guru awam yang ada hukum makna Al-Quran untuk menghayati tutur yang kali kebacanya, bagaimana cara-cara yang diajarkan sehingga tutur yang dibacanya benar menghayati. Kemudian yang kedua, di kebanyakan masjid masalah teras masjid. Teras masjid menurut silapi surah yang dikira termasuk dalam masjid. Nah, bagaimana di kebanyakan masjid yang teras sambungan dari masjid bukan yang permanen. Misal di teras tempat pengajian yang betul kira dalam masjid ataupun tidak. Karena sebagian guru yang ke surah yang tergantung niat daripada panitia masjid. Sedangkan guru awam ada kedepan niat panitia masjidnya bagaimana. Demikian nanti. Pertama, bagaimana orang awam mentadabbur Al-Quran sementara arti hendak debu. Yang mana debu arti hendak tadabbur. Maka dalam Islam yang biasa ada dengar tadarus. Tadarusnya sebenarnya punya hakikat tadarus berbagai yang tanya praktek. Tadarusnya lafaz dari darsun atau darsun maknanya belajar. Tadarus biasa nabure siro yang mufum dulu lain melimang bro baca Quran bio tapo yang boleh buat penjelasan lebure yang ayat berkenaan tentang itu yang maksud ayatnya yang hakikat tadarus yang melakukan yang baca Quran dua ini cocok ayatnya lupa bio juga bagaimana mana tadarus urehana yang mufum mana ni baca ada salah melanggur Temenan tadarus yang betul nak orang yang bimbing. Tadarus dari darsun kan belajar. Jadi harus dapat sebuah tradisi supaya masyarakat awam memahami maksud daripada ayat-ayat. Minimal ayat-ayat yang sering merumpuk di haruna di. Cuma karena masyarakatnya kadang-kadang hal-hal yang berkaitan dengan fardu in saja belum tuntas, kapan untuk mengajak mereka memahami setiap ayat-ayat Al-Quran. Syarat sembahyang belum tuntas. Bicara mengasah ibadat tentang belum selesai. Banyak dah purno tafsir Al-Quran. Karena masa belajarnya kurun terbatas. Bila 3 paling cepat 3 minggu 3 nyampe mana halangan, ujian, mati lampu, orang meninggal kampung, lepri. Jadi belaan dapatkan sempurna makna-makna Al-Quran agar ketika dapat Quran dengan dibarengi oleh tadabbur, perenungan, persoalan untuk sah semayang macam kalau habis tuntas. Jadi haruslah ada cara mungkin dah tadabbur sementara makna ada debu. Minimal ada baca Fatihah. Fatihah pada baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Tadabburinan begitu agungnya Allah sehingga puji manusia untuk manusia saja adalah milik Allah. Sifat-sifat terpuji yang ada manusia sehingga manusia memuji sesama dirinya itu juga karena Allah yang berikan. Jadi semua pujian adalah milik Allah. Allah adalah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, bayangkan sifat Allah yang Maha Rahmat, kasih sayang.
Sehingga kafir pun sayang oleh Allah hana hukum di dunia, hukum di akhirat. Kafir pun lebih makanan dan lebih nikmat dari Allah. Anda sifat Allah yang memiliki rahman. Dan anda bayang, kami ada makna yang bayang. Kalau kita baca atau minimal ada makna dasar. Nah, waktunya dalam Maliki Yaumiddin. Allah Raja pada hari pembalasan. Artinya orang kiamat, anapat lagi bantu, anapat juga urusan, anapat lagi dispensasi, anapat lagi dalam istilahnya remisi kecuali Allah. Allah Rabbul Maliki Yaumiddin. Yaumiddin hari pembalasan. Ni enam dan debu. Tak bisa dia tak dapat, tak renungkan, tak baca Al-Quran. Kemudian kedua adalah masjid. Apakah termasuk masjid? Dalam fikih, yang disebut rubah, yang disebut harim. Harimnya pinggir. Harim baru lebih hukum masjid. Menyo harimnya ditambah dalam kategori rubah. Tapi menyo harimnya pinggir masjid kena rubah ke teras. Yang kena rubah tempat berusilau. Yang kena rubah tempat wudu. Yang kena rubah tempat parkir kendaraan jamaah. Walaunya di pinggir masjid, nak lebih hukum masjid. Itu dalam kitab harim. Harimnya memang dia makna. Yang hakikat mana harim pinggir. Pinasi urun pin harim ke permo. Karena permo kan pinggir di samping pendamping ke harim. Jadi harim masjid yang baru lebih hukum masjid menyo kita malang kategori rubah. Dah rubah ke teras. Telah rubah. Tapi nasib yang dukun harim dalam fikih, tapi hanya lebih hukum masjid. Sebagai contoh, tempat parkiran. Maka disambung bangunan bacut dari masjid, tapi tujuan untuk pegat parkiran. Ya walau hubung jih bersambung dengan masjid, ya ada kira masjid. Sebab bedang Honda jamaah. Karena dia kebangun meno, diniat untuk parkiran Honda. Jangan kira masjid punya Honda yang labu ilmu kan harus bedangina. Jadi tempat duduk tiga jamaah yang kan masjid. Jadi dia lagi dia katanya mbak panitia masjid kepu ni ada kebangunnya orang kepu. Nyonya anggap bahagian dari masjid disambung ke terah masjid, makanya masjid. Ya, jadi malam katanya mbak pengurus masjid kepu ni. Ke tamah tenda intangnya tujuan untuk supaya jamaah dapat berlindung pada saat pura atau saat ujian. Tapi kan tujuan untuk bahagian dari masjid. Nah, ada kira masjid. Bukan, dia ada pun buka kanan kanannya orang tu anak dia kamu mulut. Buka di tenda kanan ke sambung. Genit untuk kauri mulut. Yang kamu masjid. Walau bangunan ji kecangkok kenapa? Bangunan masjid tergantung tujuan dia. Tambahan menjadi berarti apabila punya lagi yang penjelasan bagi urang contoh je orang ini yang kita berperangan harus menepuk hukumnya harus wajib yang bab panitia masjid selama di pihak panitia hana kebuka penjelasan berarti mio ragu nyo masjid ngangkan masjid hana hukum. Sebab orang baru harim berdiam dalam masjid dalam kondisi main, yang menyo pasti yang masjid, yang pasti lampu. Yang dilarang lupsu yang berdiam, yang murur lampu. Itu kita mau ada pintu no, itu ada pintu dia lampu. Cuma yang baik memotori. Tapi menyo berdiam, yang walau nak pakai pembalut, lanjut. Jadi yang membolehkan madhab-madhab ulama kontemporer. Termasuk mazhab Nurjaniyah dan mazhab ulama-ulama sebahagian yang membolehkan. Tapi yang dalam fikih Syafi'iyah walau nak pakai pembalut hanya dibenarkan berdiam dalam masjid bagi orang yang sedang menstruasi. Tapi melewati juga dekat ditakdir kan. Takdir lampu sama orang nak lebih rendah. Yang lampu walau dengan men. Hanya duduk berdiam. Nabi ada pertanyaan via WA. Assalamualaikum Nabi. Bagaimana membaca Al-Quran di HP? Apa pahalanya sama dengan membaca Al-Quran langsung?
Apa perlu pakai adab juga dan bagaimana cara dan doa apa yang baca sebelum membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran di HP ini dalam fikih lama, fikih klasik hana penjelasan karena hana lemna HP. Tapi oleh ulama kontemporer termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang wafat tahun 2004 Masehi kemarin, beliau ada membuat satu penjelasan bahawa Al-Quran yang ada di HP dalam kondisi terbuka aplikasi yang sama hukum. Tapi punya aplikasi kada ditubit, kada tutup, yang hana sama lagi. Hukum apa ini? Dibuka aplikasi Al-Quran. Dalam keadaan terbuka aplikasi Al-Quran, itu lagi tulisan Al-Quran. Apa dalam WC, dia berdosa. Sama lagi kami Quran asli. Tapi ketika nyo kada duit, ya nak boleh. Mai dia berapa Quran dalam WC, mana Quran letaknya. Jadi HP nyo kan itu aplikasi Quran yang nak tapi nyo hak terbuka sama. Sebab man HP-nya bakal hanya lebih hukum Al-Quran karena pendapat ulama yang ditampilkannya cahaya. Cahayanya ketika ada sentuh hana meri. Beda dengan Al-Quran yang dalam mushaf tulisan tetap kekal lagi, hana bisa hilang. Jadi kata hapus. Tapi mianya cahaya, pantulan cahaya. Maksud kemudian tim fokus ditampilkan ayat Al-Quran bab bintik. Yang nasilah ulama yang pegang sentuh Al-Quran yang ditampilkan bagi fokusnya yang pegang harim karena yang ketulisan cahaya. Cuman untuk tahiyyat jaga-jaga aman, mengamannya termasuk dalam orang yang melakukan haram. Sebaiknya Al-Quran walau dalam bentuk cahaya lagi yang nampak pada aplikasi HP, jaga beta sentuh. Huruf J, tapi tangan HP napu. Huruf Al-Quran intang gambaran Al-Quran yang inan beta sentuh dalam keadaan hana wudu. Terkait dengan pertanyaan hukum baca kiban, sama lagi orang jika hafal Quran, hana kekalan mushaf ku baca, menpuak di pala. Hana wudu dah baca Al-Quran kan menpuak di pala, cuman pahala ni di bawah pahala sempurna kedua uno. Malah kadang-kadang lagi di Yaman ulama-ulama ini meskipun juga hafal Quran tetap kekalan. Dan kamu tanya bahkan kekalan jawaban supaya mata juga mendapat jatah pahala. Dia tanya jatah hafal Quran, hana talab di Quran karena tajid hafal, yang mata hana merupakan jatah pahala. Pahala bapak kan, pahala hati kan, pahala pikiran kan. Ketika tanya jatah hafal tapi tak kalah setiap huruf-huruf Al-Qurannya tak baca, pahala juga dapat, mata juga dapat jatah bahagian pahala. Jadi ada bergaulan berdua. Tanya orang yang menginginkan akhirat, baik gampang dengan mudah tak terima ada yang derajat paling rendah. Usahakan mencari derajat sebanyak-banyaknya. Usahakan mencari peluang pahala sebanyak-banyaknya. Baik bahagian pahala tu bapak tu menera mata hanya merupakan bahagian. Di mata ibu merupakan bahagian tu. Jadi walau Quran gajah dapat, tetap baca Quran secara terbuka supaya mata danyo najatah pahala. Jaro danyo najatah pahala memegang Al-Quran. Walau kena gajah dapat. Benar ni. Jadi baca Al-Quran bahasa merupakan pahala sih, cuman sama lagi pahala tamat mushaf langsung.